Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini Bu Novi akan memberikan materi bab 2, materi pendidikan agama Islam kelas 5, yaitu mengenal nama Allah. Sebelum masuk ke pembahasan yang akan Bu Novi jelaskan, marilah kita lihat benda-benda berikut ini. Nah, seperti biasanya, sudah menjadi kebiasaan bagi kita semua jika mengenali sesuatu melalui namanya. Nah, benda-benda berikut ini pun kita kenali melalui nama-namanya. Ada pohon, ada burung, ada bunga, ada hewan, kemudian ada manusia. Semua kita kenali melalui nama-nama mereka. Nah, bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan nama-namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama, atau biasa disebut dengan Asmaul Husna, yang memiliki arti yaitu nama-nama yang baik dan indah. Beberapa nama-nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu ada 4. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Selanjutnya, yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Dan juga ada sebaliknya, beberapa contoh orang yang terlihat sehat walafiat, tapi tiba-tiba meninggal dunia. Semua makhluknya yang memberi kekuasaan hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Al-Qayyum mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad, artinya yang maha esa. Al-Ahad mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya adalah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau yang Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Nah, anak-anak, kita seharusnya sebagai seorang muslim bisa bersikap terpuji dengan mengamalkan Asmaul Husna yang baru saja kita ketahui. Nilai-nilai dalam Asmaul Husna yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, yaitu Al-Mumit, maha mematikan. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita untuk memanfaatkan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti hati orang lain. Yang kedua, Al-Hayyu atau Maha Hidup. Tugas manusia
untuk mengamalkan sifat Asmaul Husna ini adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Yang ketiga, Al-Qayyum atau Maha Berdiri atau Mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, kita bisa merapikan tempat tidur kita sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, Al-Ahad yang Maha Esa, kita dapat mengamalkan Asmaul Husna ini dengan cara agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan juga di sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Novi akan memberikan kalian tugas. Kalian jawablah pertanyaan berikut ini dan tulislah jawabannya saja di buku tulis agama kalian. Setelah selesai mengerjakan, kalian bisa mengirimkan jawaban kalian melalui WhatsApp dengan cara difoto. Batas waktu mengumpulkannya Bu Novi tunggu sampai pukul 8 malam. Terima kasih, sekian dari pembelajaran yang Bu Novi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bu Novi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.